video kali ini, saya akan membahas tentang triangle pada arsitektur tradisional Bali. Sebelum saya akan membahas materi ini, sebaiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niwayan Medita Santipatori dengan NIM 17 15 12 40 38, absen 10, dan kelas 6B D4 MPK. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu konsep dari triangle pada arsitektur tradisional Bali? Ada 3 poin penting nih yang akan saya bahas. Nah, yang pertama ada arsitektur rumah tradisional Bali, yang kedua ada pengertian triangle, dan yang terakhir konsep dari triangle. Nah, di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu arsitektur rumah tradisional Bali. Arsitektur rumah tradisional Bali yang dilatar belakangi oleh norma-norma agama, kepercayaan, dan adat kebiasaan setempat. Dalam pedoman pelaksanaannya terdapat berbagai aturan dan ketentuan-ketentuan yang merupakan faktor pelindung dalam perkembangannya. Perwujudan bangunan rumah tradisional Bali menggunakan skala ukuran sesuai dengan haste Kosala Kusali. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang kedua, yaitu pengertian dari triangle. Triangle berasal dari bahasa Sanskerta, di mana tri yang berarti tiga dan kata angga yang berarti badan fisik. Jadi, triangle adalah ungkapan tata nilai pada ruang terbesar jagat raya mengecil sampai elemen-elemen terkecil pada manusia dan arsitektur. Konsep triangle ini dalam kehidupan sehari-hari diproyeksikan dalam setiap wujud fisik arsitektur, teritorial perumahan, teritorial desa, dan teritorial kawasan. Nah, yang terakhir saya akan membahas konsep dari triangle. Konsep dari triangle ini memiliki 5 konsep, diantaranya yang pertama ada konsep triangle dalam buana alit atau tubuh manusia. Konsep triangle dalam buana alit atau tubuh manusia dapat dilihat dari pembagian tubuh manusia menjadi 3 bagian berdasarkan tingkat kesuciannya, yaitu yang pertama, bagian kepala sering disebut utama angga, dan yang kedua, bagian badan yang berada di tengah disebut madya angga, dan yang terakhir, bagian kaki yang berada paling bawah sering disebut nista angga. Selanjutnya, konsep triangle dalam rumah atau bangunan. Dalam prinsip arsitektur tradisional Bali, struktur bangunan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada utama, yang simbol tertinggi yang diwujudkan dalam bentuk atap. Kedua ada madya, yaitu bentuk bangunan dinding, jendela, dan pintu khas arsitektur Bali. Dan yang ketiga ada nista, yaitu bagian bawah bangunan, pondasi rumah atau bawah rumah yang digunakan sebagai penyangga. Dengan konsep triangle yang digunakan pada bangunan, nantinya akan memberikan keharmonisan dan keselarasan antara pemilik bangunan dengan bangunan. Konsep triangle pada pekarangan rumah. Konsep triangle pada pekarangan rumah dapat dilihat dari pembagian secara horizontal. Pada pekarangan rumah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu utama angga, berada pada arah utara pekarangan atau sanggah. Yang kedua yaitu tengah atau madya angga, berupa tegak rumah atau tempat masa bangunan berdiri. Dan nista angga yaitu daerah yang paling kotor, berupa tebel yang berada pada arah barat atau selatan. Selanjutnya ada konsep triangle pada tata ruang desa atau kota. Konsep triangle pada tata ruang kota dapat terlihat dari pembagian desa Pekraman secara horizontal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian utama angga yang dianggap paling suci di desa seperti pura-pura desa. Selanjutnya bagian madya angga atau bagian tengah, yaitu desa Pekraman berupa daerah permukiman warga. Dan yang terakhir bagian nista angga, yaitu bagian yang dianggap memiliki posisi paling rendah dan kotor berupa daerah setre atau kuburan. Yang terakhir ada konsep triangle pada kawasan. Konsep triangle yang sering ditemui pada kawasan jika dilihat secara vertikal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu
Bagian utama Angge berada pada daerah pegunungan atau dataran yang lebih tinggi yang dianggap sebagai kepala. Bagian Madya Angge berada pada bagian tengah dataran antara gunung dan lautan yang dianggap sebagai pengawal, dan bagian Yiste Angge berada pada daerah yang dianggap kurang suci seperti pantai atau laut yang dianggap sebagai kaki. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Thank you.